Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimat tangguh yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi di channel kita pada hari ini, yang mana saya ditemani oleh Ustazah Ambar ya, yang kemarin sudah memaparkan materinya ya. Ya nanti teman-teman bisa lihat dan klik ya link di bawah ini. Nah, tentang pembajakan remaja 3F. Nah, mungkin teman-teman nih yang belum tahu 3F itu apa sih gitu kan ya. Nah, 3F itu ada food, fun, sama fashion. Nah, mungkin bagi teman-teman nih yang nggak tahu food itu apa sih gitu. Nah, Ustazah boleh dijelasin nih food itu mengenai tentang apa saja sih? Oh ya. Jadi pembajakan remaja melalui food ini gitu ya. Kalau yang sudah kita jumpai sekarang, misalnya sekarang ini lagi booming gitu ya, misalnya makanan-makanan Korea gitu ya, atau makanan-makanan Cina gitu ya. Nah itu kan kita nggak tahu nih kehalalannya seperti apa gitu ya. Apalagi kan kalau dari produk luar, kadang ketika memasak itu dicampuri dengan misalnya yang sejenis alkohol, misalnya kayak angciu gitu ya, itu kan alkohol gitu ya, dan itu haram, nggak boleh kita konsumsi gitu. Nah kita kalau nggak tahu, tahu-tahu ngikutin tren gitu ya, oh ini makanan lagi hits, kita ikut pesan, kita ikut makan gitu ya, maka kita secara tidak sadar kita makan makanan yang haram gitu ya. Nah selain itu gitu ya, kebiasaan di barat juga makan itu kita sambil berdiri. Dan ini banyak ya, misalnya kayak di pesta-pesta gitu ya, itu ada beberapa pesta itu yang memang tidak menyediakan tempat duduk gitu. Jadi dibiarkan kita itu makan sambil berdiri, dan ini kan nggak sesuai ya dengan aturan Islam. Bahkan kalau dari sisi kesehatan pun juga nggak bagus gitu ya. Nah kemudian juga banyak sekarang ini beredar makanan-makanan itu yang kita tidak tahu dia itu halal enggaknya. Apalagi misalnya pun sudah ada label halal, dia toyib enggak? Gitu. Misalnya kayak gini ya, misalnya kayak minuman-minuman kemasan gitu ya. Itu kan ada tuh label halalnya ya, mau minuman kemasan apapun gitu ya, itu ada label halalnya. Tapi toyib enggak gitu. Apalagi sekarang ini kalau kita nengok di data gitu ya, kebanyakan penderita diabetes itu adalah anak-anak sekarang, usia-usia yang masih di bawah 20 tahunan gitu. Karena apa? Karena memang gaya hidup mereka tadi gitu ya. Ketika minum minuman kemasan itu yang mengandung banyak pemanis gitu ya, itu bisa menimbulkan diabetes gitu. Belum lagi misalnya kayak pengawet, penyedap, makanan-makanan yang mengandung micin gitu ya. Ya sebenarnya micin itu bermanfaat juga untuk kita, tapi dalam kadar yang sudah ditentukan gitu. Kalau kelebihan tentu nggak baik untuk kesehatan gitu ya. Nah, padahal pemuda itu atau remaja itu kan nanti aset bangsa gitu ya. Nah, kalau kita banyak makan makanan yang tidak baik untuk kesehatan, cara makan kita juga tidak sehat gitu ya. Nah, nanti mungkin 10 atau 20 tahun kemudian remaja kita ini akan banyak penyakitnya gitu. Jadi gimana mau berdaya dia ketika tubuhnya itu sakit. Nah, gitu. Iya sih ya Ustazah ya, benar sekali yang dibilang Ustazah tadi gitu ya, banyak kita temui gitu ya makanan-makanan yang sedang viral gitu kan kayak samyang atau yang lainnya gitu kan ya. Dan memang mungkin ada label halalnya gitu, tapi kita masih meragukan nih ya kan Ustazah, karena semua yang ada label halalnya itu belum tentu di dalamnya itu memang Benar-benar terkonsumsi yang halal-halal gitu ya Ustazah. Nah, bagaimana halnya dengan fun nih Ustazah? ya. Dalam hal fun gitu ya, kan saat ini tuh industri film gitu ya, itu kan mereka diproduksi mana yang sekarang tuh lagi diminati oleh masyarakat gitu ya. Nah yang jelas yang pertama itu adalah film porno gitu ya, atau misalnya film-film yang berbau porno, yang ada adegan pornografinya gitu ya. Juga ada juga film-film yang berbau mistis, itu wow sangat banyak sekali peminatnya gitu ya. Apalagi acara-acara TV misalnya nangkep setan gitu ya. Bahkan kemarin ada yang kasus dukun palsu gitu ya. Nah itu sangat diminati oleh masyarakat sekarang gitu ya. Padahal tayangan-tayangan mistis itu bisa mendangkalkan akidah. Selain itu juga banyak beberapa tempat wisata atau tempat hiburan yang di sana itu justru memfasilitasi berkholwat, kemudian campur baur laki-laki dan perempuan gitu ya, bersinggungan laki-laki dan perempuan gitu ya, dan itu kan bertentangan dengan Islam gitu. Nah juga misalnya kayak iklan-iklan di TV, kita kalau lihat iklan di TV itu misalnya yang dijual minuman, tapi isinya joget gitu ya, apa hubungannya joget dengan minuman gitu? Atau misalkan iklan pasta gigi, dengan dia pakai pasta gigi itu bisa menarik
lawan Lawan jenis. jenis. Dengan parfum itu bisa menarik Lawan jenis. lawan jenis gitu ya. Dengan dia memakai sabun itu gitu ya, dia bisa menarik lawan jenis. Udah gitu iklannya dengan menampakkan auratnya gitu ya. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali gitu ya, karena memang efek dari pornografi itu sangat berbahaya gitu ya, bahkan lebih berbahaya daripada kecanduan narkoba gitu. Iya gitu ya Ustazah ya, berarti memang sangat fakta ya teman-teman nih kita rasakan dan kita bisa juga melihat gitu kan ya serangan-serangan ini itu dia disosornya kepada para remaja gitu ya, para pemuda yang mana pemuda tadi itu akan menjadi aset untuk peradaban ke depannya. Nah, kalau dari segi fashion nih Ustazah, tadi kan 3F tuh ada food, fun sama fashion. Nah, kalau fashionnya nih Ustazah. Nah, fashion itu gitu ya, kalau sekarang ini kan misalnya ada kegiatan fashion show gitu ya, entah kemarin Citayam Fashion Week atau juga sebenarnya sebelum ada Citayam Fashion Week juga banyak gitu ya kegiatan-kegiatan yang serupa gitu. Cuman karena kemarin Citayam Fashion Week itu memang dari kelas bawah, makanya bisa menjadi hal yang baru, makanya bisa viral gitu ya. Nah, dari sisi fashion gitu ya, apalagi misalnya untuk muslimah kan kebanyakan itu muslimah ya kalau untuk fashion ya. Karena kan kalau untuk laki-laki ya modelnya gitu-gitu Iya. aja gitu ya. Malah kalau laki-laki itu kalau misalnya fashion itu malah bajunya rapi, pakai jas gitu ya, atau misalnya kaos dan jarang yang menunjukkan auratnya gitu. Tapi kalau perempuan gitu ya, itu kan banyak sekali gitu ya justru menampakkan auratnya gitu ya. Nah, jangankan fashion show yang menampilkan aurat gitu ya. Fashion show yang di sana dia memakai pakaian syar'i saja gitu ya. Ketika itu dilihat oleh khalayak umum itu juga haram. Jadi tidak boleh perempuan itu dia menampakkan dirinya gitu ya, berjalan berlenggak-lenggok gitu ya, meskipun dia pakai pakaian syar'i gitu. Hadisnya itu kan disebutkan bahwa perempuan itu bahkan tidak boleh gitu ya, ketika dia berjalan itu sampai terdengar bunyi gelang kakinya gitu. Apalagi kalau sampai berlenggak-lenggok gitu ya. Kan kalau berlenggak-lenggok itu bisa terlihat bentuk badan kita gitu ya, kemudian dilihat oleh khalayak umum baik laki-laki maupun perempuan gitu, dan itu tidak diperbolehkan gitu. Gitu ya Ustazah ya. Nah, jadi memang jelas ya teman-teman paparan materi yang disampaikan oleh Ustazah tadi dan penyerangan-penyerangan ini yang dilahirkan oleh Barat ini dia menyerang pemudanya dan bagaimana caranya pemuda ini itu bisa terlena dengan hal-hal yang seperti tadi gitu. Bahwasanya kalau kita nggak fashion show, kalau kita nggak ikut makanan yang tren, kita nggak ikut dengan film-film yang lagi trending tuh kayak kita tuh nggak apa ya Ustazah ya? Ketinggalan Oh zaman. iya, ketinggalan zaman gitu ya Ustazah ya. Nah, jadi bagaimana gitu ya pandangan Islam tentang memandang 3F tadi Ustazah? Oh, jadi kalau untuk makanan dalam Islam gitu ya, sebenarnya kan standar Islam itu mudah gitu ya. Standar Islam itu kan cuma dua ya kalau untuk makanan ataupun minuman. Maka kita harus memperhatikan gitu ya, apa-apa yang kita makan tadi, apa-apa yang kita minum tadi gitu ya. Jangan sampai apa yang kita makan, apa yang kita minum tadi justru jadi penyakit buat kita gitu. Nah, kemudian kalau dari sisi fun gitu ya, ya dalam Islam itu boleh-boleh saja kita rekreasi gitu ya. Atau misalnya tadi kayak iklan gitu ya, boleh misalnya kalau iklan pasta gigi ya tinggal disebutkan apa sih ininya keunggulannya gitu. Nggak usah sampai misalnya dengan pasta gigi itu bisa menarik perhatian laki-laki gitu ya. Kemudian juga misalnya ke tempat-tempat wisata, ya boleh-boleh saja gitu, asalkan tidak bercampur baur gitu ya, tidak berdua-duaan, apalagi misalnya dengan pacarnya gitu ya. Nah, kemudian juga dari sisi fashion gitu ya. Nah, dari sisi fashion ini kan memang aturannya khusus ya, apalagi misalnya kalau bagi perempuan gitu ya, nutup aurat itu kan ada dua macam pakaian gitu ya. Yang pertama yaitu tentang khimar atau tentang kerudung. Nah, tentang kerudung ini ada di surat An-Nur ayat 31 gitu ya, bahwa hendaklah kita itu mengulurkan kerudung itu sampai menutup dada atau juyub gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ada yang pakai kerudung kemudian sampai diputer-puter gitu ya, sampai dadanya nampak atau misalkan kerudungnya dimasukkan ke dalam baju, maka itu tidak memenuhi syarat menutup aurat gitu. Jadi ya ketika meskipun pakai kerudung ya tetap berdosa gitu. Karena itu tadi harusnya nutup dada gitu. Kemudian untuk baju gitu ya, Bang, baju itu kan ada di Al-Ahzab ayat 59 ya, bahwa kita itu hendaklah mengulurkan
jilbab kita, mengelurkan jilbab itu berarti ya kalau bahasa gampangnya itu sekarang misalnya seperti gamis lah gitulah ya. Jadi mengulur. Karena kalau yang dimaksud mengulur itu kan dia tidak berpotongan gitu ya. Jadi ya mudahnya itu tadi seperti gamis gitu. Mungkin itu standar dalam Islam, sebenarnya mudah gitu ya, karena aturan Islam itu kan memang dia itu tidak akan menyusahkan kita gitu ya. Cuman kitanya aja yang kadang merasa disusahkan gitu ya. Ketika banyak yang halal, kita sibuk nyari yang haram gitu ya. Ketika misalnya air yang sehat itu enak, dia kita sibuk nyari yang beralkohol misalnya. Nah itu kemudian misalnya ketika ada hiburan yang dia bisa menenangkan kita, misalnya sambil liburan kita sambil mentadaburi ayat-ayat Allah gitu, menikmati indahnya ciptaan Allah gitu ya, itu kan akan menambah keimanan kita gitu. Kemudian juga dari sisi fashion tadi gitu ya, dengan pakaian yang seperti itu kan kita lebih terjaga gitu ya. Kita tidak mengumbar aurat kita gitu, atau misalnya kayak misalnya jilbab ya, kalau dulu istilahnya jilbab itu. Jadi pakai istilahnya itu berpakaian tapi telanjang. Jadi pakai baju itu seperti membalut gitu ya, nampak bentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Itu kan tidak sesuai gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu kan justru bisa membangkitkan syahwat gitu ya. Jadi ya jangan kaget ketika misalnya nanti terjadi pelecehan gitu. Jadi standar Islam itu mudah gitu ya, tergantung kita mau atau tidak untuk mengikutinya. Mungkin itu saja di Aulia. Iya, jadi itu teman-teman ya, gambaran bahwasannya Islam itu sudah mengatur semuanya gitu kan ya. Nah, kita sebagai makhluk Allah gitu kan tentu harus kita patuhi perintah Allah gitu kan ya. Apa yang Allah turunkan untuk kita semata-mata itu untuk memudahkan kita, bukan untuk menyulitkan kita. Nah, bagi teman-teman nih ya yang mungkin yang baru tahu gitu dan ternyata ilmu itu masih banyak gitu kan ya yang belum kita ketahui. Nah, mungkin ini adalah salah satu ilmu ya Ustazah ya, dan insya Allah bisa kita amalkan nih dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu aja mungkin ya Ustazah ya untuk pertanyaan kita pada hari ini ya. Bagi teman-teman ya, ini pantengin terus ya channel kita ya di YouTube kita. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Mungkin itu aja ya teman-teman. Lebih dan kurang kita mohon maaf ya Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.